Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifah dalam tayangan Berita Lampung 24 Jam. Kami akan menghadirkan berita yang sudah kami rangkum dalam tayangan Lampung 24 Jam. Berita pertama, kebakaran toko kosmetik di Bandar Lampung diduga karena korsleting listrik. Toko kosmetik Hana di Jalan Laksamana Malahayati atau di depan kantor BNNP Kelurahan Pesawahan, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung kebakaran pada Rabu 13 Maret 2024 pada pukul 00.50 dini hari. Dari Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung, Antoni Irawan mengatakan, tim menerima informasi adanya kebakaran di toko kosmetik Hana dini hari dan langsung bergegas meluncur ke lokasi. Petugas menduga api yang melahap toko kosmetik tersebut karena korsleting listrik. Ia menuturkan, timnya telah mengintegrasi Widya Cahyani 24 tahun, karyawan toko kosmetik Hana bahwa asap tiba-tiba muncul dari ruang tamu. Kemudian api membakar seisi ruang tamu dan dugaan sementara dari penyebab kebakaran ini adalah karena korsleting listrik. Kebakaran api di gudang dan juga di gedung milik Sebastian 76 tahun tersebut mencapai 5 juta rupiah. Korban jiwa dalam musibah kebakaran tersebut tidak ada. Siswi SMP di Lampung Utara diruda paksa 10 lelaki di perkebunan kopi. Satreskrim Polres Lampung Utara mengungkapkan kasus ruda paksa yang dialami oleh siswi yang masih duduk di sekolah menengah pertama di Kabupaten Lampung Utara, Lampung. Korban yakni berinisial NA 15 tahun yang merupakan warga Kecamatan Bukit Kemuning, diketahui juga NA masih duduk di bangku kelas 3 di salah satu SMP di Lampung Utara. Hal ini diungkapkan oleh Kapolres Lampung Utara yakni AKBP Teddy Recasa didampingi Kasatreskrim Polres Lampung Utara, Ibtu Stefanus Reynaldo Fajar Nuswantoro Boyo dalam press rilis yang digelar di halaman Mapolres Lampung Utara pada Rabu 13 Maret. AKBP Teddy membenarkan jika peristiwa tersebut terjadi pada Rabu 14 Februari 2024 lalu. Dari hasil penyidikan yang menyebutkan jumlah pelaku ada sebanyak 10 orang. Menurutnya korban dibawa pelaku D ke salah satu perkebunan kopi. Kemudian korban digilir diruda paksa oleh para pelaku tersebut. Alhasil Polres Lampung Utara berhasil mengamankan 6 pelaku dari 10 pelaku kasus ruda paksa tersebut. Sementara 4 pelaku lainnya masih dalam tahap pengejaran kepolisian. Toko kosmetik kebakaran, 2 karyawan wanita selamatkan diri loncat pakai papan. 2 wanita karyawan toko kosmetik Hana Widya Cahyani 24 tahun dan Ida Ristanti 23 tahun berhasil menyelamatkan diri dengan menggunakan papan saat kebakaran terjadi. Satpam BNN Lampung Ramadan juga sebagai saksi mata kejadian kebakaran mengatakan 2 wanita itu dalam toko kosmetik sudah bersyukur selamat. 2 orang perempuan di dalam toko kosmetik tersebut turun loncat menggunakan papan. Pihaknya kaget secara tiba-tiba api membakar gedung di depan tempatnya berjaga. Ia mengatakan dugaan awal kebakaran toko kosmetik tersebut karena korsleting televisi sehingga mengeluarkan api dan asap yang membesar. Pihaknya menduga kebakaran toko kosmetik itu dikarenakan elektronik yang panas hingga terbakar, kemudian api membesar hingga ke ruang salon atas. Diduga air ROB rendam dan rusak fasilitas pantai di Lampung Selatan. Diduga air rob rendam pantai dan juga merusak fasilitas yang ada di pantai-pantai Kalianda, Lampung Selatan, Lampung. Gelombang tinggi disertai angin kencang yang diduga air rob itu menerjang beberapa pantai dan merusak fasilitas pantai yang ada di sekitaran Kelurahan Waiurang, Kalianda, Lampung Selatan pada Selasa 12 Maret 2023 sekira pukul 7:00. Ketinggian air ROB yang menerjang beberapa pantai dan merusak fasilitas pantai yang ada di sekitaran Kelurahan Waiurang, Kalianda, Lampung Selatan itu berkisaran antara 5 sampai 6 meter. Salah satu dampak diduga air ROB menerjang beberapa pantai dan merusak fasilitas pantai yang ada di sekitaran Waiurang, Kalianda, Lampung Selatan adalah Pantai Kedu, Kalianda Beach, Keduwarna, Pantai Batu Ramai hingga Sanggar Beach.
Dari pantauan di lokasi pantai, kedua kolam yang ada terendam banjir ini setinggi 2-3 meter dan memiliki luas kurang lebih setengah hektar. Polres Lampung Utara mengamankan pria beli solar pakai upal. Satreskrim Polres Lampung Utara berhasil mengamankan pelaku peredaran uang palsu. Pelaku Wang Ming alias Joko, warga Lampung Tengah, diamankan karena membeli solar dengan menggunakan uang palsu. Namun warga yang mengetahui uang tersebut palsu langsung mengamankan pelaku beserta menyerahkannya ke Mapolres Lampung Utara. Hal itu diungkapkan oleh Kasat Reskrim Polres Lampung Utara Ibtu Stefanus Reynaldo Fajar melalui Kanit Tripider Ibtu Adi Wasito pada Rabu 13 Maret 2024. Ia menjelaskan satu pelaku yang memenuhi unsur untuk ditetapkan sebagai tersangka. Ia menjelaskan modus pelaku yakni membeli belanja ke kios-kios atau warung-warung. Dari penangkapan terhadap pelaku, polisi juga berhasil mengamankan barang bukti berupa uang palsu. Ia mengatakan jika pelaku dikenakan ancaman hukuman selama 5 tahun penjara. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan siap bantu bersihkan pantai pasca dilanda banjir ROB. Pemerintah Lampung Selatan siap membantu jika pengelola pantai meminta bantuan untuk membersihkan pantai pasca banjir ROB yang terjadi di pantai wilayah Kelurahan Waiurang, Kecamatan Kalian dan Lampung Selatan. Gelombang tinggi disertai angin kencang yang diduga air ROB ini menerjang beberapa pantai dan merusak fasilitas pantai. Ketinggian air ROB yang menerjang beberapa pantai dan merusak fasilitas pantai ini kisaran 5-6 meter. Salah satu yang terdampak banjir ROB yaitu Pantai Kedu, Kalianda Beach, Keduwarna, Pantai Batu Ramai hingga Sanggar Beach. Kadis Parbud Lampung Selatan Kurnia Oktaviani mengatakan pihaknya siap membantu jika pengelola pantai meminta bantuan untuk membersihkan pantai. Pihaknya juga akan meninjau langsung pantai yang terdampak banjir ROB. Tahun ini PPK dan juga PPBJ wajib punya sertifikat kompetensi. Tahun 2024 pejabat pembuka komitmen dan penjabat pengadaan barang dan jasa wajib memiliki sertifikat kompetensi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Hal itu dikatakan oleh Kepala Pengadaan Bagian Barang dan Jasa Sekretariat Pemkab Pesawaran Nanang Sumerelah kepada Tribun Lampung. Nanang mengatakan dasar hukum kewajiban ini memiliki kompetensi tersebut ialah Perpres nomor 12 tahun 2021. Dikatakan untuk menindaklanjuti Perpres tersebut, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa LKPPRI mengeluarkan Surat Edaran nomor 1 tahun 2024. Surat edaran tersebut tentang pemenuhan jabatan PPK dan PPBJ kompetensi tahun 2024. Berdasarkan itu, Nanang mengatakan jabatan peserta kompetensi dan bidang pengadaan barang jasa pemerintah mutlak harus dilaksanakan di lingkungan Pemkab Pesawaran. Kondisi saat ini dalam OPD masih belum banyak ASN yang memiliki kompetensi ini. Nanang mengatakan belum lama ini pihaknya telah mengadakan sosialisasi dan rapat koordinasi terkait surat edaran dari LKPP tersebut.